Kami dari kelompok 3 ingin kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasya Putra Abian. Nama saya Muhammad Andre. Nama saya Iqbal Erbakan. Nama saya Satrian Syariski. Saya Muhammad Gilar. Nama saya Dimas Wah. Dalam definisi narkoba adalah zat yang bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Terus untuk dampaknya kesehatan, dampaknya Dapat merusak perkembangan otak remaja. Kedua, kinerja akademis, menurunkan kemampuan belajar. Hubungan sosial, mengganggu hubungan dengan orang terdekat. Kegiatan positif seperti olahraga atau seni. 3. Pahami bahaya, pelajari efek buruk narkoba. Dan keputusan sehat. Sekolah ikuti program anti narkoba dan kegiatan mendukung. Jika terlanjur terjerumus, cari bantuan profesional, hubungi konselor atau layanan rehabilitasi. Dukungan, bicarakan dengan keluarga atau teman dekat. Jadi kesimpulannya, kesadaran dan edukasi penting untuk memahami bahayanya narkoba dan cara menghindarinya. presentasi tentang narkoba ini tidak ada. Oke, kami tutup dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suaranya. Oke, Bapak Ibu, karena berhubung sudah jam 5 lewat 13 menit, ya mungkin sambil menyusul aja kali ya. Bapak Ibu, saya mulai dulu aja. Karena memang saya lihat kalau sampai maghrib, insya Allah saya nggak lama hanya menyampaikan yang saya sampaikan. Setelah itu nanti ada pemaparan tentang yang saya sampaikan, baik masalah kunjungan industri dan juga masalah PKL. Oke, Bapak Ibu, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh salam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini minggu yang barokah, yang cerah tapi mendung menjelang sore, semua kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita tak lupa kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya bersyukur pada Bapak Ibu yang mau bergabung, walaupun di sini ada 8 orang tua siswa murid, yang mungkin yang lainnya punya kesibukan karena memang waktunya sangat mendesak. Atas semuanya, keikhlasannya, keriduannya, dan mau bergabung di acara Zoom Silaturahim ini, saya syukuri ucapan dengan ucapan Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang saya hormati, memang perjalanan dalam pendidikan tak lupa saya selalu memberikan yang terbaik bagi putra Ibu dalam proses berjalannya waktu dengan waktu, berjalannya dengan bulan ke bulan, berjalan dengan tanggal ke tanggal, sudah
cukup dari bulan Juli, insya Allah sudah mulai 4 bulan, hampir 5 bulan sekarang. Nanti Desember, insya Allah nanti ujian. Setelah itu mungkin ada liburan juga. Di sini saya akan memaparkan suatu kegiatan, ya pembahasan yang memang niatnya saya tadi itu di akhir bulan kemarin, karena berhubung Kepsek menyuruh untuk membuat komite, yaitu program sekolah dulu. Setelah itu nanti kalau ada sudah dilaksanakan program-program sekolah, saya baru bisa menyampaikan pada Bapak Ibu. Memang di sini saya memang dari awal Bapak Ibu, tujuan saya ingin silaturahim, baik program apa selama 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, itu memang yang saya inginkan supaya saya bisa memberikan informasi tentang putra-putra ibu yang ada di sekolah SMK Budi Mulia ini. Memang selama ini, ya selama berjalan dengan waktu, memang sudah banyak sekali yang dirasakan, baik masalah ya kedisiplinan, baik masalah ketertiban, itu sering anak-anak kita itu, anak ibu, bapak ibu itu banyak selalu dinilai atau disoroti karena memang dari sikap perilaku banyak sekali guru-guru yang menilai, terutama BK. Yang BK memang hampir tiap hari, Pak Ridho, anak Pak Ridho mengalami seperti ini. Pak Ridho pakaiannya gitu. Ya, memang anak-anak 11 TKJ 3 ini sangat unik sekali ya Bapak Ibu ya. Nggak lepas dari suatu masalah. Di sini juga saya tetap berusaha, tetap membahas. Saya berusaha untuk menasihati, memberikan yang terbaik walaupun dari pihak sekolah koordinasi dengan sekolah apa orang tua gitu. Saya jawab ya insya Allah. Tapi ya tetap saya akan membina anaknya dulu. Kalau anaknya dinasihatin, diarahkan, bisa insya Allah saya tampak orang tua yang saya panggil. Nah, kalau nanti masalah eh, anak-anak, ya informasi mungkin di sekolah merasa ada laporan seperti itu, memang saya lihat itu memang ini Bu, banyak sekali penurunan mungkin anak-anak kita. Memang saya butuh sekiranya nanti dorongan dari orang tua, baik yang putranya yang mengalami apa ya cobaan baik di sekolah ataupun yang di pondok, ya mungkin saya butuh dorongan dari orang tua dan pengawasan dari orang tua juga, walaupun semuanya nanti akan saya arahkan dan saya luruskan. Jadi tujuan saya untuk silaturahim Bapak Ibu yang ingin melaporkan tentang perkembangan dari putra Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan di kelas 2 ini, mulai dari KBM, dari mulai proyek dan mulai dari kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan-bulan ini. Insya Allah saya akan memaparkan kegiatan, kebetulan saya sudah membuat slide Ibu ya. Mungkin bisa nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, monggo ditanyakan. Nanti sekiranya ada yang mau kurang jelas, monggo dijelaskan. Saya akan membacakan, saya akan menyampaikan di pembahasan di slide ini, yaitu tujuan saya adalah silaturahim wali kelas dan orang tua siswa di kelas 11 TCKT 3, yang mana program itu sudah saya inginkan, yaitu kalau bisa 2 bulan sekali atau sebulan sekali, tapi kemarin kita 3 bulan sekali, belum Zoom lagi. Maka di saat ini saya punya program ini, ya tetap saya akan laksanakan dan saya akan eh, memberikan akan tetap bergabung dalam mengikuti program yang ada di sekolah ini juga. Tentang pembahasan yang pertama adalah Bapak Ibu, kita membahas tentang kehadiran
Yang pertama kehadiran siswa Bapak Ibu yang ada di kelas 2 TKJ 3, baik masalah kerapiannya juga, dan nomor 2 adalah masalah perizinan, yaitu dengan juga tata tertib yang dipandang, yang selalu bermasalah, selalu dibahas, selalu apa ya, anak-anak kita ini memang dari semua pembahasan ini itu termasuk sering dipanggil di BK. Terus nomor 3 administrasi, dan keempat adalah kunjungan industri, yang tadi sudah ada yang nanya, Pak, apa benar nanti ada kunjungan industri ke Purwakarta? Iya benar, nanti saya akan bahas. Dan kelima adalah masalah PKL, dan keenam masalah UAS, ujian akhir semester 1, yang nanti insya Allah dilaksanakan di bulan Desember, dan juga nanti penerimaan rapot dan liburan. Dari saya bahas yang pertama dulu, masalah kehadiran Bapak Ibu. Memang kehadiran siswa di sekolah itu sangat menentukan faktor penilaian terhadap siswa tersebut. Apalagi bisa membentuk karakter yang disiplin. Ini saya gambarkan, setiap bulan, per bulan sekali itu saya melapat laporan dari BK-nya, melaporkan, Pak, anak Bapak aman untuk masalah kehadirannya. Ya banyak yang walaupun di sini juga ada yang 3 atau 4. Memang kalau sudah melebihi dari 5 kehadirannya, kok tanpa penjelasan, tanpa keterangan, insya Allah nanti dari pihak sekolah memanggil Bapak Ibu, menerangkan bahwa anaknya sudah alfa melebihi dari 5. Ini laporan dari BK ya Bapak Ibu. Sering saya pantau dari kehadiran setiap hari, siapa yang nggak masuk, yang juga tidak ada keterangan. Alhamdulillah, rata-rata dari anak-anak Bapak Ibu semua, ya mungkin kalau nggak masuk hanya orang satu dua lah yang keadaan kurang apa, mungkin alfa tapi nggak bisa izin, kondisinya gimana kurang paham. Biasanya setiap hari itu sekolah itu koordinasi dengan pondok. Bapak nanya dengan pengurusnya, atas nama ini nggak masuk, yang nggak masuk sekian, yang sakit sekian, yang pulang, yang izin sekian. Itu biasa dilaporkan oleh BK-nya. Dan wali kelas juga itu mendapatkan laporan Bapak Ibu. Nah ini setelah itu mungkin dari pondok juga Bapak Ibu mendapati laporan. Laporan dari sekolah menerangkan anak ini nggak masuk. Kenapa? Biasanya ditanyakan oleh pihak pondok. Setelah dari sekolah mendata setiap harinya, berarti biasanya tiketnya itu ada 3 kali Bapak Ibu. Jadi di jam pertama di absen, terus mau istirahat di absen, istirahat juga di absen, setelah itu mau pulang di absennya. Itu biasanya dicek lagi. Biasanya anak-anak itu kadang kalau sudah istirahat kadang nggak masuk. Kadang gurunya kadang menanyakan, Pak, anak Bapak yang namanya ini kemana? Dia bilang gitu. Kadang si guru itu melaporkan di jam yang dia lapor, apa yang dia KBM kan gitu lah. Dia yang ngajar. Kadang saya tanya, mungkin anaknya ada cuma belum masuk Bu, ditunggu aja. Kadang seperti itu ya Bapak Ibu, gejala-gejala anak-anak kita TKJ 3 mulai di bulan-bulan ini itu terasa banget. Saya kayak kayak kata orang-orang mah, wah kayaknya masalah mulu, perasaan nggak ada masalah kok jadi masalah lagi. Jadi guru sendiri itu mengucapkan itu anak buahnya Parido tuh, kadang guru-guru itu kadang menilainya seperti itu, tapi tetap saya apa, mengurusi, dalam arti saya tetap memerhatikan, memberikan kasih sayang. Kadang saya panggil siswanya. Kalau nanti siswanya udah bisa nurut, udah mau berubah, saya menjelaskan anaknya sudah nurut. Ada lagi kalau guru yang udah kesel sama anaknya, kadang Pak laporin aja ke orang tuanya. Nah itulah kadang Bapak Ibu yang saya kurang senang. Nah kira saya jelaskan Bu,
kalau saya bisa nangani dari wali kelasnya, saya nggak perlu manggil orang tua. Ya, inilah kehadiran Bapak Ibu ya tiap hari. Saya nggak bisa melaporkan. Kadang kalau saya melaporkan kehadiran, kadang orang tua juga khawatir. Makanya kadang nanti saya mungkin sistem kehadirannya mungkin sebulan sekali aja saya melaporkan. Tapi kalau misalnya kategori putra Bapak Ibu yang alpanya lebih dari 5, itu biasa dipanggil orang tuanya. Tapi di sini insya Allah untuk bulan Oktober ini insya Allah nggak ada yang lebih dari 5 laporannya. Cuma walaupun memang ada 5 juga tuh mungkin udah pemahaman, ada dipanggil dari orang tuanya dikabari. Kadang orang tua juga punya kesibukan, kita bisa nggak bisa apa ya menghadirkan orang tua, memaksa orang tua. Yang penting orang tua disampaikan kehadiran dari putranya yang lewat wali kelasnya ataupun BK-nya. Ini untuk masalah kehadiran ya Bapak Ibu. Terus yang kedua ini juga masalah dengan kerapihan. Nah, saya kadang dari anak-anak kita ya mungkin adalah sekitar anak yang susah. Kalau dari kerapian itu kadang baju nggak dimasukin, celana merembeh, kadang kan di sekolah itu ada Bu. Jadi kalau sekarang sudah ditegaskan lagi, ditertibkan masalah pakai pakaian seragam. Kalau Senin itu putih abu-abu, sama Senin Selasa putih abu-abu, Rabu Kamis produktif, terus Jumat koko dan Sabtu pramuka. Nah, kadang setiap hari itu kesiswaan dengan BK itu ngontrol. Entah dari kelas 1, kelas 2. Tapi anak-anak kita tuh ada aja. Kadang saya panggil dulu kadang. Kenapa kok kamu bajunya nggak cukup? Anu Pak, saya apa hilang Pak gini-gini. Waduh, alamat nih masuk dipanggil BK lagi. Kadang saya suka ngeles gitu kalau sudah dipanggil BK. Ya udah Pak, gimana lagi? Ya udah. Mungkin gini Bapak Ibu, masalah seragam putra-putranya mungkin kalau ya ini ya saya tanyakan memang ada putranya juga yang sudah hilang, kadang bajunya minjem ke orang lain. Saya tegasin gini, coba bicara dengan orang tua daripada nanti dipanggil-panggil terus dan bapak sebagai wali kelas nggak enak kalau untuk melaporkan ke orang tua kalian. Dalam arti kasus begini masa nggak seragam terus ketelatan gini kadang bapak masa harus panggil gitu. Yang penting asal kamu bisa mau merubah dan bisa mewujudkan setiap masuknya itu insya Allah nggak ada masalah bagi Bapak. Iya Pak, ya Pak, ya. Mungkin ini Bapak Ibu, saya minta nanti suatu saat kalau nyambangi atau silaturahim atau telepon, tanya mungkin masih ada baju seragamnya enggak. Kadang kalau saya lihat sih hanya orang 1, 2, 3, 4, 5 lah yang lainnya insya Allah terbit apa tertib semuanya juga. Cuma kadang ke bawah, kadang ada aja yang anaknya rajin, yang anaknya paham dalam arti itu tertib. Kadang ada aja pengaruh dari teman yang nggak rajin. Kadang saya sudah meneliti nih ada berapa nih yang yang sekiranya yang bermasalah, yang tidak bermasalah itu. Kadang ya saya rangkul beda penanganannya saya dengan orang yang sering bermasalah itu beda Bapak Ibu. Makanya kadang saya rangkul, saya ajak ngomong, kenapa? Kadang dia mengakui maaf Pak, saya maaf, saya salah Pak, ya gitulah. Ya tapi kadang guru-guru lain kadang ya terutama BK kesiswaan. Kadang nama itu kadang disebutin, Bu. Kadang saya suka nggak terima Pak. Kadang dalam hati, tuh, saya itu susah banget diatur. Ini begini, baju aja susah dimasukin, seragam waktunya hari apa nggak sesuai gitu loh Pak. Kadang saya itu ya Allah, saya kadang pengen apa ya, pengen ngomongin ya mungkin keadaan anak ini lagi nggak ada. Saya panggil memang Pak, saya ajak ngobrol. Kenapa? Seragamnya ya nih Pak, seragamnya dipakai kadang hilang ya mungkin ini ya Bapak Ibu yang saya alami setelah dari kemarin-kemarin ya kerapihan masalah baju seragam mungkin bisa saya kadang ada orang tua juga Pak tanyain coba seragamnya kadang kalau ditanya sama saya ada Pak tapi kalau pada saat dia kena di hari itu nggak pakai seragam yang sesuai itu kadang iya Pak hilang kadang gitu kadang saya bilang kemarin bilangnya ada kadang gitu ya kadang mungkin ini berusaha untuk ya di samping malu mungkin merasa nggak enak kaget tapi nanti saya minta
bantuan orang tua untuk menanyakan seragam yang ada di putra Bapak Ibu karena memang sekarang itu tertib baik masalah kehadirannya, baik kerapihannya itu selalu dipantau, terutama celana. Di pondok juga celana sama, celana yang panjang-panjang itu dicopotin, digunting sendiri. Yaitu pondok juga kemarin juga habis operasi juga pondok untuk celana-celana yang di bawah mata kaki. Ya mungkin saya juga tetap mengingatkan kadang untuk celana, ya alhamdulillah yang sudah ditegur sudah mulai banyak perubahan. Ya Bapak Ibu ini masalah kerapian, mungkin kalau Bapak Ibu telepon atau mungkin Bapak Ibu silaturahim atau nyambangin, coba ditanya tentang masalah kerapihannya, baju seragamnya ada enggak, dan juga celananya lembreh tidak. Kadang anak itu kalau sudah dipaksa Pak, kadang saya sendiri sempat kesel kalau udah masih turun-turun gitu, kadang saya bilang saya Bapak gunting loh gitu loh. Akhirnya dia gunting sendiri Pak kalau udah saya omongin gitu. Karena memang menyadar dari diri sendiri. Yang penting Bapak ingin kamu nggak masuk BK. Kalau udah masuk BK, Bapak takut. Takutnya kenapa? Ya termasuk orang tua, pemanggilan orang tua. Kadang kan dari kesiswaan, makasih kesiswaan, kadang kan apa-apa kalau susah, siswanya susah diatur, anaknya susah diatur, panggil orang tua. Kadang kayak gitu Bapak Ibu yang saya alami, kadang BK-nya juga Pak, orang tua hadir ya Insya Allah. Nah, saya hadirkan kadang gitu ya. Kadang saya juga mau komunikasi dengan Bapak Ibu, juga melaporkan dari saya bilang ya nanti aja lah, biar nanti Insya Allah anaknya juga bisa berubah. Tapi Alhamdulillah ya saya tangani, saya bisa baru Insya Allah berubah. Tapi kalau memang nggak bisa saya tangani, mungkin Insya Allah saya juga akan menyampaikan ke Bapak Ibu ya. Nah itu masalah kehadiran Bapak Ibu ya, karena penting sekali, karena akan mendapat merubah nilai dan juga disiplin ya, terutama nanti setelah PKL. Kalau nanti anak udah disiplin, ditata sama kita disiplin jam 7.15 sudah ada di sekolah, PKL juga akan lebih disiplin lagi karena membentuk karakter kedisiplinan anak tersebut. Terus mohon maaf Bapak Ibu setelah ini juga saya ada masalah perizinan. Yang poin pertama adalah perizinan dan tata tertib. Ini tentang peraturan pertap yang ada di dalam sekolah, terutama tentang wali kelas dari kesiswaan dan juga BK itu memberi garis garis apa ya, ketentuan dalam perizinan. Di sini perizinan yang diperkenankan langsung dijemput pondok, tidak diperkenankan langsung dijemput di pondok. Amal soleh, tolong konfirmasi terlebih dahulu sebelum penjemputan wali kelas, alurnya perizinan wali kelas, admin sekolah, wakasek kesiswaan sekolah, dan BK mengecek kehadiran wakasek kesiswaan pondok, mengizinkan, setelah itu anak baru diperbolehkan. Jadi gini Bapak Ibu, mohon maaf, ini kadang ya saya ada orang tua lah, yang orang tua siswa yang tidak konfirmasi ke wali kelas. Dia diizinin dari pondok, anaknya sakit, tapi kadang anaknya udah pulang, tapi dari sekolah itu nggak dikonfirmasi oleh pondok. Kadang saya WA ke pengurus pondok, baik grup pondok itu saya tanya atas nama anak ini sudah sehari 2 hari nggak masuk kemana. Oh maaf Pak, kemarin pulang dijemput orang tuanya. Jadi maksud saya Bapak Ibu, ya kalau memang mau jemput kondisi anaknya, baik itu kondisi sakit ataupun ada keperluan lain, amal soleh koordinasikan ke saya dulu Bapak Ibu. Contoh mau jemput sore ini atau besok mau jemput saya koordinasi. Nanti pada saat anaknya sudah pulang, sudah dibawa pulang oleh orang tuanya, saya bisa membuatkan izin di sekolah Bapak Ibu. Jangan sampai saya nggak dikabarin, pondok nggak ngabarin, akhirnya anak itu dialpain. Ada kejadian. Terus orang tuanya nggak terima, bahkan saya izin, kok anak saya bisa 3 hari dialpain Pak, katanya. Ya karena memang kurang koordinasi. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu dikabarin putranya, misalnya, Pak sakit, gatel, atau mungkin ini, jangan, ya maksudnya jangan saya dulu, jangan dijemput dulu. Sebelum dikrosek biasanya, anak-anak yang jenuh atau gimana itu kadang alasannya ada aja orang sama orang tua.
Kadang Pak saya gatel ininya. Kadang kalau mau izin sama saya periksa Pak. Ya memang ada juga orang tua Pak Rido periksa dulu. Kenapa? Biar anak ini nggak apa ya, nggak main-main gitu loh. Kadang saya cek mana gatel, mana mana ama ini bengkak, mana apa giginya kenapa kayak gitu. Kadang saya cek Pak. Kenapa? Saya untuk meyakinkan kalau nanti misalnya saya ditanya oleh BK atau kesiswaan, saya bisa menjawab bahwa anak ini sudah saya lihat dengan kondisi sakit, gitu loh. Kadang ada orang tua juga yang ingin mengizinkan anaknya, Bapak, mohon maaf, saya langsung kasih biasanya saya sudah mengizinkan, tapi saya anaknya itu minta surat ke BK atau ke kesiswaan itu kadang dipersulit. Walaupun prosedurnya memang dari wali kelas, dari orang tua menelpon wali kelas. Nah, kadang saya kadang nanti minta, kadang ada anak, kadang Pak saya mau izin, oke Bapak izinin, orang tua juga ada, orang tua sudah izin, tinggal konfirmasi ke BK-nya, namanya Pak Usman. Kadang gitu Pak, saya kasih Pak, mohon maaf, kalau Bapak ingin jemput putranya atau apa putranya untuk ada acara atau kondisi sakit, minta izin dari sekolah, silakan Bapak WA nanti saya kasih nomor BK-nya. Soalnya biasanya BK itu suka apa ya Pak? Kadang mempersulit anak. Kadang saya sudah ngizinin, kadang Pak ini benar nggak ini diizinin? Lapor lagi ke saya. Nah juga kadang yang di dalam TU itu juga kadang Pak itu benar ini anak ini ngizinin. Loh, iya benar orang tuanya sudah ngambil. Kadang suka nggak percaya. Makanya kalau saya bilang sama orang tua Pak, monggo silakan telepon BK-nya. Kalau BK-nya sudah telepon, insya Allah surat perizinannya itu akan lancar. Saya bilang begitu sama putra bapak juga. Yang penting BK sudah ditelepon oleh orang tua. Kalau masalah perizinan udah bisa, insya Allah bisa. Pak, Bapak Ibu mohon maaf, saya kalau misalnya sekiranya benar-benar izin anaknya dan kondisinya gimana, saya lihat saya nggak memperberatkan Pak. Insya Allah saya izinkan. Apalagi kalau orang tua sudah telepon ke saya, Pak Ridho mohon izin anak ini saya izinkan. Kadang mekanismenya gitu, birokrasinya kadang kalau sudah diizinkan, kadang dari BK kesiswaan kadang mempersulit untuk tanda tangannya. Makanya kadang saya bilang udahlah biar orang tuanya aja yang menjelaskan ke BK-nya. Nanti kalau sudah dijelaskan ke BK kesiswaan itu akan nurut ya Pak biasanya. Oh dari BK-nya udah koordinasi orang tuanya, udah wali kelas oh dari awal wali kelas mah ya kadang seperti itu Pak. Mungkin masalah perizinan saya minta Mas Soleh kadang disorotin itu kadang anak-anak saya Pak kadang kadang Pak Rido itu izin kok udah izin lagi ya kadang gitu ya kadang saya sendiri ya mungkin anaknya masih sakit masih kontrol saya bilang kadang seperti itu kadang anak-anak yang lain nggak pernah memang Pak kelas kelas saya itu kita sama guru-guru itu unik banyak di apa ya sangat senang banget mereka itu kalau sudah melihat anak-anak dari 11 TKJ 3 ini kadang disorotin kadang saya bisa memberikan yang apa yang guru nilai saya bilang semua sama nggak hanya kelas ini semua sama semua juga punya prosesnya saya bilang gitu ya nggak bisa kalau disamakan semua dengan anak yang sama di kelas TKJ 3 saya gitu Pak kadang guru-guru juga mensikapinya kadang eh, apa ya kadang melihat anak udah melakukan kesalahan begini kadang dia suka ngambek kadang suka saya sadari Bu jangan gitu anak itu mungkin kondisinya lagi sakit atau gimana jangan dimarahin kadang saya beri kadang memang guru saya setiap ketemu guru saya wanti-wanti anak ini pembawanya seperti ini anak ini nggak bisa dikerasin saya bilang gitu ya mungkin tujuannya untuk bisa apa ya eh, dari anak sendiri juga bisa menghargai gurunya dan juga gurunya juga bisa menghargai dari siswa tersebut. Dalam arti jangan menilai anak seperti ini harus selamanya akan berbuat salah terus Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu Bu Bapak Ibu untuk masalah perizinan saya minta Mas Oleh kalau sekiranya nanti dikabari misalnya malam misalnya kubur anak saya sakit gigi jangan dulu dijemput kita cek dulu. Kadang anak itu kadang tadinya udah masuk kondisinya ketawa-ketawa atau kondisinya ini apa eh lagi bercanda sama temannya tuh kok ujung-ujungnya sore minta dijemput sama orang tuanya untuk izin. Nah, kadang izinnya dari pengurus pondok itu nggak pernah sinkron dengan wali kelasnya. Nah, wali kelas kan
tahunya yang piket itu kan ada kabar dari wali kelas. Anak ini kemana, anak ini masuk dan tidaknya itu kan dari wali kelas, Bapak Ibu. Jadi absen absen itu selalu hadir di tiap hari itu. Kalau wali kelasnya sudah ngomong Bapak ini sudah izin, Bapak apa anak ini izin, nanti ditulisnya tetap izin dan pulang. Itu ya Bapak Ibu yang saya minta Mas Soleh nanti masalah perizinan kalau memang dari pondok sudah dikabarin kalau bisa surat pondoknya Bapak foto ke saya, nanti saya buatkan format izin ke grup guru-guru dan guru piket. Dalam arti saya nggak mau kalau anak itu izin diapain. Kadang saya cross check sama BK-nya anak ini udah izin Pak sama saya. Oh ya, kok ditulis apa akhirnya dibenerin. Itu tujuannya ya, Bapak Ibu ya untuk masalah eh, perizinan. Terus pembahasan kita tentang masuk di kunjungan industri ya Bapak Ibu, insya Allah besok Kamis tanggal 14 Putra Ibu kita kunjungan industri ke PLTK pembangkit listrik tenaga air. Ya, kebetulan saya sudah survei dengan kepala sekolah. Tujuannya kita ke tempat Purwakarta ini untuk edukasi, belajar dari teknikal apa yang ada penerapan di sekolah. Dan di sini kebetulan insya Allah pembangkit tenaga listrik ini juga memakai teknologi ya Bapak Ibu. Tujuannya untuk membangun siswa untuk berkarya dalam arti kita bisa paham tentang kunjungan industri ini apa sih pembangkit listrik ini untuk di manakah tenaga ini itulah. Dan kemarin saya sudah bicara dengan anak-anak, insya Allah Kamis tanggal 14 besok kita ke Purwakarta kunjungan industri dan insya Allah rekreasinya di situ ada danau Bapak Ibu dan juga ada waterboom danau dan mungkin waterboom mungkin insya Allah paling berenang aja. Saya takut dari kepala sekolah bilang Pak Ido, anak-anak jangan naik perahu lah. Memang naik perahu itu melindungi pulau, tapi saya khawatir. Saya bilang anak-anak paling bisanya untuk berenang aja. Tujuannya kan luas banget Bapak Ibu. Saking saya ke sana kemarin itu melihat, wah gila anak-anak kalau misal naik perahu, saya pakai namanya anak-anak kadang suka bercanda, kadang ini memang penyelamatan pengamanannya ada sih. Cuma saya kadang berpikir udahlah gimana baiknya. Terus akhirnya Bu Kepsek nanti kalau setelah edukasi belajar dari PLTA dan juga bendungannya nanti anak-anak rekreasi. Insya Allah di hari Kamis Bapak Ibu tanggal 14 November. Ini kunjungan industri yang di kelas 10 Bapak Ibu. Jadi kelas 10 yang kemarin belum berhasil untuk proyeknya kan ada 3 proyek pekerjaan. Nah, proyek itu kan dibagi 3 Bapak Ibu. Yang terakhir itu ada proyek pekerjaan, bekerja lah. Nah, kita bekerja ini proyeknya dimasukkan ke kunjungan industri. Ya, kita melihat teknologi yang canggih, terus kita melihat apa pembangkit ini gimana prosesnya sampai seperti itu. Nah, karena ini kelas 10 ke 11 kelas 11 menuntut, Pak, saya juga ingin dong proyek bekerjanya kunjungan industri diwujudkan. Nah, insya Allah makanya kemarin hari Kamis itu sudah saya tentukan waktunya, anak-anak juga insya Allah ada kabar untuk hari Kamis pagi kita berangkat, insya Allah jam 3 atau sore kita sudah pulang lagi ke pondok untuk kunjungan industri. Ya Bapak Ibu, ya mungkin nanti kalau ada dari Bapak Ibu putranya menghubungi, ya mungkin kalau misalnya sekiranya menanyakan Mak untuk jajan atau gini, ya kalau bisa saya mohon ya jangan terlalu banyak. Insya Allah kan dari sekolah juga sudah disediakan makan, snack, dan juga makanan kecil juga udah ada. Tapi kalau untuk Bapak Ibu ngasih untuk jajannya monggo. Tapi saya minta dari anak-anak jangan naik perahu karena memang hasil musyawarahnya kemarin dengan Kepsi kalau bisa jangan Pak Ido takut khawatir nanti kita di apa sama orang tuanya dituntut lagi. Tapi insya Allah waterboom itu juga sangat luas Bapak Ibu juga ada kolam renang. Mungkin acaranya hiburannya mungkin ke waterboom itu.
Terus bab masalah PKL ya Bapak Ibu. Kemarin saya ditanya juga oleh orang tua siswa, Pak, Bapak saya nanya tentang masalah PKL. Mekanismenya bagaimana dan prosedurnya bagaimana, itu apa yang harus disiapkan dari PKL ke depannya. Bapak Ibu, insya Allah, kalau kurikulumnya, insya Allah setelah menterinya ganti, katanya kurikulum Merdeka itu mau dihapuskan. Tapi tetap dia belum bisa memutuskan pertengahan semester ini. Insya Allah di bulan tahun depan, insya Allah keputusannya baru bisa memutuskan. Tapi kita tetap sekolah kita anak kelas 11 itu termasuk masih kurikulum Merdeka. Dan PKL-nya itu mengacu pada kurikulum Merdeka adalah selama 6 bulan. Ya Bapak Ibu, jadi mekanismenya nanti setelah putra Bapak, putra Ibu di semester 1 ini apa liburan, Januari masuk, Januari pertengahan atau iya pertengahan insya Allah dari Desember ke Januari itu libur 2 minggu ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti masuk mungkin dipotong dengan kegiatan anak kelas 3, terus kedua eh, puasa, puasa dan Lebaran, masuk lagi ujian kenaikan kelas 3. Nah, liburan di bulan Juni, Juni liburnya Juli masuk, itu Bapak Ibu, putra Bapak Ibu nggak usah balik ke sekolah. Kalau yang PKL di rumah, ya, PKL di rumah itu nanti kalau ini sudah ketentuan Bapak Ibu, anak Ibu di rumah, insya Allah tidak balik ke pondok. Jadi di bulan Juli itu langsung PKL selama Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Desember itu nanti Desember, Januari masuk itu sudah posisi kelas 3, membuat laporan, terus bimbingan, uji kom, terus bimbingan eh, praktek, insya Allah sekitar hampir 2 bulan, 3 bulan lah masuk, sudah lulus dari kelas 3, sudah selesai pembelajaran. Jadi makanya saya tegasin ke anak-anak kadang gitu, saya minta anak-anak kalian sabar, jangan minta pulang-pulang. Nanti Desember, nanti Januari, Februari liburan, setelah itu kalian 6 bulan PKL di rumah. Yang PKL di rumah, yang mau ngejar target, ya Bapak sih berharap di sini PKL-nya. Saya gitu bilang ke anak-anak juga, Pak. Iya Pak, iya Pak. Ya. Terus gini, tujuan dari PKL Bapak Ibu mengembangkan keterampilan. Ya di sini saya gambarin proses tahapannya. Nanti dari Bapak Ibu, saya minta kalau nanti putranya menghubungi, Pak, saya kata bapak saya PKL di rumah. Nah, mekanismenya gini, Bapak Ibu. Kalau nanti di rumah ada kantor, baik misalnya tinggalnya di Bekasi, kok udah ketemu tempat PKL-nya, ya mengajukan surat, setelah itu permohonan ke sekolah. Pak, saya PKL itu di Bekasi di PT sekian selama 6 bulan. Nanti dari sekolah Pak, saya yang buatin lewat operator. Nanti setelah itu baru kita kasih pengantarnya. Nah, pengantar itu nanti disampaikan ke perusahaan yang Bapak cari, yang Bapak sudah dapat. Jadi gitu. Jadi kalau nanti putra Bapak Ibu pengen di rumah, ya saya minta mengajukan surat, sudah ketemu PT-nya, manajernya siapa, pimpinannya siapa namanya, dikirim ke saya datanya. Nanti saya buatkan surat. Saya kirim ke WA, file PDF. Nanti dari PDF Bapak tinggal ngeprint aja, insya Allah langsung dikasih ke perusahaannya. Itu kalau yang mau PKL di rumah. Tapi kalau yang mau PKL di sekolah, kita sudah menyediakan. Insya Allah ada sekitar 18 lembaga perkantoran, baik pabrik dan juga yang lainnya yang siap menerima putra
putra Bapak yang mau PKL di sini. Cuma saya berharap, kemarin saya juga menegaskan ke anak-anak, kalau mau PKL di rumah, setidaknya ngejar target, setidaknya nomin itu lulus Pak, atau saringan lulus. Saya jelasin kenapa Pak harus kita punya nomin kalau nggak saringan atau mungkin ini. Karena pada saat nanti kalian masuk di kelas 3 nggak bisa tes lagi di bulan Januari 2026. Nanti langsung fokus ke pembelajaran, setelah itu ujian lulus. Saya bilang gitu. Nanti tinggal prakteknya tinggal Kediri dan Kertosono. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang saya pahami, yang saya jelaskan. Insya Allah nanti kalau masalah nanti pendataan dari sekarang, saya minta Bapak Ibu kalau memang ada kerabat atau putranya ada tempat PKL di sini, nanti bisa saya ajukan suratnya. Nah, adapun nanti pembekalan Bapak Ibu, insya Allah pembekalan itu nanti saya akan datangkan guru apa eh, orang-orang dari perusahaan-perusahaan untuk mengisi pembekalan-pembekalan PKL, yaitu guru tamu lah ibaratkan, nanti untuk memberikan edukasi dan motivasi untuk selama pengertian PKL, mungkin dari perusahaan mana yang mau ngisi di SMK. Itu pembekalannya. Ntar nanti ada pembekalan lain yang akan juga dari sekolah. Setelah matang, setelah pembekalannya sudah benar-benar lengkap, persyaratannya baru bisa pada saat kenaikan kelas bisa membawa peralatan untuk PKL di rumah. Baik surat pengantar, itu nanti ada sertifikat, ada buku jurnal, dan juga ada apa lagi itu yang satu lagi yang untuk menunjang PKL di rumah. Adapun yang di sekolah, ya insya Allah nanti saya pantau, saya akan atur mau bergabung di mana, misalnya di pajak, kantor pajak, atau di Pemda, atau di kantor-kantor lain yang sudah bekerja sama dengan SMK Budi Mulia. Insya Allah masalah PKL cukup paham ya Bapak Ibu ya. Tujuannya saya menjelaskan gini karena memang ada orang tua, Pak, ya nanti Bapak Zoom aja nanti insya Allah Bapak akan jelaskan biar sama percaya apa biar jelas nanti apa konsepnya yang akan dalam pengembangan PKL. Jadi insya Allah bulan Juli 2025 2025 putra Bapak liburan, setelah itu PKL selama 6 bulan. Kalau tidak ada perubahan dari kementeriannya. Kalau kementeriannya menentukan masih berjalan kurikulum mereka belajar di tahun depan atau 2027, berarti kita masih putra Bapak masih mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Insya Allah penyampaian dari saya cukup Pak. Adapun masalah UAS, UAS insya Allah di akhir bulan ini Pak. Kalau enggak di tanggal 2 Desember UAS semester. Setelah itu nanti sampai tanggal 8 remedi. Terus setelah itu kelas meeting. Setelah itu nanti penerimaan rapot sebelum tanggal 20 insya Allah sudah menerima rapot. Nanti saya minta Mas Soleh kalau nanti putra Bapak liburan ya tetap dikontrol, ya tetap dinasihati, berikan motivasi untuk bisa lebih semangat lagi. Memang saya akui saya juga tiap hari memantau Pak, walaupun memang saya ngakui keterbatasan saya karena kesibukan saya, tapi saya tetap memantau. Karena setiap hari itu mesti ada yang laporan, Pak. Pak Rido, anak Bapak ini gini-gini ya tetap. Ya Bu, siap, saya panggil nanti anaknya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena memang dari awal saya pertama kali sosialisasi tentang silaturahim kemarin di 3 bulan yang lalu, ya saya tujuannya saya memang sampai saat ini tetap memprioritaskan ke depan untuk putra Bapak Ibu untuk lebih memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Itu yang saya alami, insya Allah. Saya harapan saya nanti saya butuh dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa lebih apa ya, lebih fleksibel dalam arti nanti kalau misalnya telepon atau
eh, putranya telepon ya sedikit untuk memberikan motivasi, terutama masalah ketertiban dan juga masalah seragam sekolah ya Bapak Ibu. Memang disorotin seragam, kadang ada aja yang dipakai itu, kadang tadinya nggak baju produktif pakai baju pramuka, kadang ya jadi mencolok pada saat di kelas, mencolok jalan masuk ke sekolah colok, akhirnya dipanggil seperti itu. Insya Allah dari saya cukup Bapak Ibu, eh, pembahasan ini tentang kunjungan istri. Adapun nanti belum paham bisa telepon saya, bisa WA saya. Dan saya minta kalau bisa Bapak Ibu kalau nanti ingin bicara dengan putranya, memang kadang Pak saya ingin bicara dengan putra saya. Ya kadang memang saya cari suka nggak ada. Kadang saya cari ke sini Pak, ke sana Pak. Kadang saya ya udah. Kadang saya juga kadang lupa, kadang mau mencarinya kalau ingin. Tapi insya Allah anak-anak udah saya tegasin kalau nanti pengen telepon ke Bapak, ingin ke orang tua, silakan naik ke atas ke lab SMA. Bapak kebetulan tinggal di sana, tinggal kamu telepon. Ya kebetulan anak-anak insya Allah sudah banyak ngerti. Kadang di pelajaran di hari Jumat juga, Jumat pagi, kebetulan saya ketemu, memang saya ngajar di hari Jumat. Cuma itu sama anak-anak. Kebetulan Alhamdulillah tadi saya munculkan proyek-proyeknya Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah kerjasama anak-anak juga bagus. Saya solid dengan anak-anak dan juga kreativitasnya bagus. Sampai ya membuat video, membuat ini sampai bu kepala sekolah aja apa ya mengaspirasikan ke anak-anak di 11 TKJ 3 ini. Harapannya dengan dikit sedikit saya butuh bantuan dari Bapak Ibu itu tetap mendorong walaupun memang agak unik ya, walaupun nggak lepas kadang telat, kadang seragam nggak sama diomongin ya, tapi saya mah tetap akan memberikan saya jelasin ke gurunya ya, nanti saya sampaikan. Kadang ada udah panggil aja orang tuanya nggak saya dalam hati nggak bisa seperti itu manggil sama orang tua nggak punya kesibukan ya. Insyaallah Bapak Ibu itu aja yang saya sampaikan karena sudah menjelang maghrib. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup saya sudahin. Kalau gitu nanti insya Allah juga ini saya rekam. Saya bisa nanti yang nggak bisa bergabung bisa bisa paham apa yang saya sampaikan. Ya intinya Bapak Ibu tetap sabar ya, mendorong. Ya mungkin nggak semuanya yang yang kadang yang unik-unik itu kadang semuanya juga baik semua. Cuma kadang mereka punya motivasi sendiri-sendiri. Kadang mereka juga ingin mendorong dirinya dengan semangat ingin menjadi mubalik dan juga ingin lulus dari SMK Budi Mulia. Insya Allah dari awal sampai akhir, Bapak Ibu saya minta maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian, dalam ucapan yang saya ini. Memang saya dadakan, tadinya saya janji di bulan kemarin di November, tapi belum siap. Memang kesibukan saya tadi ingat ya Allah, saya belum menyampaikan sedangkan besok anak-anak hari Kamis sudah berangkat outing kelas. Mungkin nanti saya japri ya Bapak Ibu, nanti kalau masalah administrasi atau pembiayaan yang belum disampaikan atau belum dibayarkan mungkin bisa saya japri aja nanti. Yang penting intinya kegiatan besok anak-anak di Kamis itu outing kelas, proyek yang kelas 10. Setelah itu nanti ada proyek lagi Bapak Ibu di semester 2 setelah liburan Januari Februari ada proyek lagi yang di kelas 12. Entah kunjungan industri lagi atau proyek lagi. Yang penting tetap saya menginformasikan ke Bapak Ibu kalau sekiranya nanti saya nggak ada mengabari tentang kehadiran kemarin baru saya share ya sebetulnya nggak mau nge-share saya tentang anak-anak yang sakit tapi memang rata-rata semua kondisi sakit karena saya lihat juga kemarin banyak yang sakit mata Bapak Ibu dan juga mungkin yang namanya pondok akhirnya ketularan. Kadang dia saking malu atau sakit dia kambuh. Insya Allah Bapak Ibu itu aja karena sudah maghrib. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dah, Apapun Pak, yang Pak, udah.
yang saya sampaikan, saya minta maaf. Enak mau maghrib. Alhamdulillah, jazakumullah. Semoga Allah paling manfaat dan barokah.